Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih. Man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأدهر مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه أما بعد. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatidz, para sepuh lan bini sepuh, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Sayyidil Walid Al-Fadil min Sulalatil Afadil Al-Habib Muhammad Lutfi bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan Allah beri selalu kesehatan, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya, Allah jaga terus beliau dengan penjagaan yang baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Para habaib yang hadir semuanya saja, banyak sekali habaib orang tua kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan mereka juga selalu sehat walafiat. Allah beri selalu keberkahan ilmu, rizki, keturunannya, dan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para ustadz, para sepuh dan bini sepuh, Al-Habib Ali Zainal Abidin selaku pimpinan Az-Zahir dan seluruh jamaahnya serta krunya, dan Sahibul Bait Bapak Haji Supandi dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, diberi taufik wal hidayah, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bimbingan selalu, mudah-mudahan dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Niki kula ditodong menawi sanes Habib Bidin yang MC, saya nggak mau. Tembe jagong durung nginu ngos-ngosan kemeringet, sengaja teng wingking golet kipas ya, tapi karena Habib Bidin yang nyuruh imtithal amr, bokat kualat ning ora nurut bu. Mudah-mudahan tambah berkah insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal. Sambil menunggu Habibana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, kita bersama-sama sedikit mempelajari atau melihat akhlak dan keindahan dari Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu semuanya istimewa, ilmunya, akhlaknya, kecerdasannya, semuanya. Tapi yang paling istimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah puji langsung dalam Al-Quran dan diabadikan selamanya oleh Allah, adalah akhlak beliau. Akhlaknya yang istimewa,
akhlaknya yang agung. Wa innama la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji akhlak Nabi dengan yang luar biasa, dengan kalimat azim. Nah, dari yang maha agung memuji akhlak Nabi dengan bahasa azim. Sehingga ada satu kisah ini menjadi cara atau menjadi asbab orang-orang yang dulu benci sama Nabi menjadi cinta. Orang-orang yang ingkar sama Nabi, yang kufur sama Nabi, bahkan tadinya benci memerangi Nabi, dengan akhlak Nabi mereka luluh lantah hatinya langsung menjadi cinta. Subhanallah. Satu kisah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah duduk di hadapan para sahabatnya kumpul depan Nabi duduk, santri-santrinya itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang dari luar, masuk, seorang pemuda masuk ke tempat di mana Nabi kumpul di hadapan sahabatnya, di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba pemuda atau orang tadi masuk, melangkahi pundak-pundak sahabat dari belakang, terus maju ke depan, persis berdiri di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah-langkah pundaknya sahabat dilewati semuanya, tanpa permisi, tanpa akhlak, dengan sikap yang tidak baik, melangkahi sahabat sampai persis depan Nabi. Setelah berdiri depan Nabi, Nabi ditunjuk-tunjuk. Nabi apa? Ditunjuk-tunjuk, sambil nunjuk ngambil sorban Nabi yang terlilit di lehernya, ditarik sorban itu sambil mengatakan, ya Muhammad iqdi dainak fa inni lam a'rif minkum ya bani Hashim illa mutul. Caci maki ini, ditunjuk-tunjuk, ditarik, sampai dalam satu riwayat bekas tarikan yang nempel di leher itu merah leher Nabi, dan Nabi nahan tangannya. Wahai Muhammad, sahur utangmu. Nagih hutang, ternyata nagih utang, sahur utangmu. Kamu itu dan seluruh Bani Hashim, bahkan nenek moyang, kakek moyangnya Nabi semuanya dicaci. Bukan cuma nabinya, kakek moyangnya ke atasnya, keturunan datuknya ke atasnya dicaci. Bani Hashim katanya, kamu dan Bani Hashim semua itu biasa. Mutul itu orang yang ngulur waktu utang, memperpanjang, nggak mau nyaur itu. Jadi kalau utang dindende, dulur-ulur, nggak nyaur itu, sampai yang nagihnya males, kholas kebenaran. Kira-kira zaman sekarang model kayak gitu ada nggak? Wonten boten? Utang ditagih, sing galak niku sing ditagih daripada sing nagih. Sing ditagih luwih galak ketimbang sing tagih. Masya Allah. Diulur-ulur, kadang menghindar, kadang lari. Kalau mau minjem datangnya sehari 2 kali, pagi nggak ketemu, sore datangin lagi, sore nggak ketemu, malam datangin lagi. Kalau sudah mau minjem, datang, nunggu, sabar, bahasanya halus, salaman cium tangan dulu biasanya. Tumben ngambung tangan jebule panutang. Masya. Kalau mau pinjam sopan santun, sabar. Tapi kalau sudah saatnya ditagih, sudah harus bayar, Masya Allah, na'udzubillah min. Ini seorang yang datang tadi nagih utang, nunjuk-nunjuk di depan sahabat Nabi. Nabi dituding-tuding, dikatakan mutul. Allah. Coba kira-kira enten ustad napa kiai napa habib lagi mulang, santrine nang ngarepe akeh, terus ana wong mlebu narik-narik sorbane kiyaine, dituding-tuding kiyaine. Kira-kira apa yang dilakukan santri-santrinya? Hah? Jawab. Kiyaine lagi mulang, habibnya lagi mulang, ana wong mlebu, kiyaine tuding-tuding, tarik sorbane, dionek-onek nae. Dikata-katakan macam-macam. Apa yang dikerjakan santrinya kira-kira? Gebuk. Ning santri zaman now gebuk. Tapi ternyata bukan itu caranya.
Ini kita belajar dari cara Nabi dan santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Marah wajar, gurunya dihina. Kalau santri nggak marah, jangan ngaku santri. Marah, nggak terima, harus dihina, dicaci maki. Tapi cara melampiaskan kemarahannya harus pakai cara yang ikut caranya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salah satu di antara sahabat yang hadir ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Berdiri Sayyidina Umar. Niki jawara niki, sahabat sekaligus jawara, pemberani, gak boleh lihat kemungkaran, bertindak langsung. Berdiri, tapi Sayyidina Umar berdiri nggak mau ambil langkah tanpa izin Nabi. Nah di sini hebatnya mereka. Coba santri seki ngaduk dilarak wonge dikamplengi jari gurune, aja jangan, enggak, kurang ajar ini Pak Kiai, jangan, enggak bisa, saya enggak terima. Kebuki kiainya bilang jangan, tetap main. Santri kurang ajar. Santri nopo? Sayyidina Umar berdiri dulu izin sama Nabi, ya Rasulullah, izin, ngangkat tangan, enggak langsung ambil sikap. Ada Nabi di situ, adabnya tetap. Marah iya, nggak terima iya, bela Nabi wajib, tapi pakai cara, bukan cara dirinya, tapi cara yang diarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berdiri ngangkat tangan, ya Rasulullah, da'ani an adriba unukahu ya Rasulullah. Da'ani an adriba unukahu ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya Rasulullah. Ini kurang ajar ini, nyaci maki, nunjuk-nunjuk, menghina orang tua Nabi, berdiri langsung minta izin, da'ani an adriba unukahu ya Rasulullah, izinkan, tinggalkan, biarkan saya penggal lehernya ya Rasulullah. Nabi mendengar Sayyidina Umar mulai marah, bahasanya penggal, Nabi serius natap wajah Sayyidina Umar sambil memberikan isyarat tangan, ijlis mahallak ya Umar, duduk, nurut. Orang kayak santri Kiai ini ngomong jangan, sabar, nggak bisa Pak Kiai, ini sudah, saya nggak terima, ribut. Nabi ngasih isyarat duduk, Sayyidina Umar duduk. Disinilah hebatnya sahabat-sahabat Nabi, mereka punya keinginan, mereka punya kemauan, tapi di mana kemauannya ada kemauan Nabi, maka kemauan dan keinginan Nabi di atas kepalanya lebih dihormatin daripada kemauan pribadinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Duduklah Sayyidina Umar. Yahudi ternyata yang datang ini, seorang Yahudi, nengok Sayyidina Umar benar-benar marah, sudah bahasanya penggal saja. Maka keluar ini Yahudi ini sudah mau cari ribut tok, sebetulnya nggak nagih sebenarnya, pergi keluar. Nabi kumpulkan sahabat, coba kalian ada nggak yang punya uang 3 dinar apa dirham, walhasil ada berapa utang Nabi itu dikumpulkan. Kata sahabat, saya punya Rasulullah, dikumpulkan. Tambahi lagi, ada enggak? Umpama contoh utangnya 3 dinar misalnya ya, 3 dinar atau 3 dirham misalnya. Nabi minta 4. Minta apa? 4 dilebihi. Kemudian Yahudi tadi yang keluar tadi dikejar. Yang disuruh siapa? Suruh bayar utang tadi Sayyidina Umar tadi yang marah-marah. Umar Ta'ala. Kamu datangi Yahudi tadi, ternyata tadi yang narik itu Yahudi. Datangi orang itu, kamu minta maaf. Ini coba ajaran Nabi, minta maaf. Padahal Sayyidina Umar bela Nabi, padahal Sayyidina Umar ingin menjaga kemuliaan Nabi, tapi ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Kamu datangi Yahudi tadi, kamu minta maaf, kemudian bayar utang saya, bayar. Kemudian ini ada sisa di antara utangnya 3 dirham, ada sisa 1 dirham misalnya, kasih, bilang hadiah dari Rasulullah SAW. Ku ganti rundak mikipan dipenggal, ditambahi. Sayyidina Umar pulang, kejar Yahudi itu. Yahudi itu di rumahnya, tiba-tiba muncul Sayyidina Umar, bingung, wah penggal temenan kita. Sendirian ini, nggak ada yang larang ini, Rasulullah nggak ada. Sayyidina Umar datang tambah deket, bingung, mau lari ini Yahudi, karena takut. Sudah menghina Nabi di depannya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, sabar, saya datang untuk nyaur utangnya Rasulullah. Saya nggak mau melakukan hal-hal yang nggak baik. Saya cuma diperintah Nabi nyaur utang dan saya minta maaf. Akhirnya semakin berani, deket Sayyidina Umar,
sambil minta maaf, maafkan saya. Begitu ngomong maafkan saya saja, itu hati Yahudi sudah luntur, sudah terheran-heran. Umar bin Khattab yang keras, pemberani, bela Nabi, mau mendatangi minta maaf. Ini ajaran Nabi, ini didikan Nabi Muhammad SAW. Begitu minta maaf sudah mulai lunak hatinya. Ajib, Umar bin Khattab datang malah minta maaf, gak marah-marah, gak bawa pedang, gak bunuh, malah minta maaf. Yang ngajari Nabi, datang kamu Umar minta maaf. Setelah minta maaf disaur, utang Nabi berapa? 3 dinar atau 3 dirham misalnya. Nih uangnya, bayar, lunas. Terus ini tambahan dari Nabi, hadiah buat kamu. Yahudi itu tersenyum sambil lihat uang tadi ditaruh di meja gini, umpama ditaruh, diletakkan sambil mengatakan, bukan ini yang aku cari wahai Umar, bukan ini yang aku cari. Saya datang ke sana nagih hutang bukan itu tujuannya. Terus tujuan kamu apa? Memang mancing kemarahan kami? Sebentar Umar, saya jelaskan. Apa dijelaskan? Saya ini punya orang tua, ayah saya nggak lama baru meninggal. Ayah saya baru meninggal. Ada satu peti di kamar ayah saya yang selalu disimpan rapat, ditutupi. Setelah ayah saya meninggal, saya buka itu peti itu, ternyata ada lembaran-lembaran Taurat. Lembaran apa? Taurat. Yahudi kan apa, kitab sucinya Taurat. Ada Taurat yang ada tulisannya, firman Allah dalam Taurat ini ternyata diumpetkan sama ayah saya. Ada lembaran yang diumpetkan sengaja ditaruh di peti. Setelah saya buka, ternyata Taurat ini menceritakan Nabi akhir zaman. Akan muncul Nabi akhir zaman dengan ciri-cirinya yang komplit dalam Taurat. Ciri-cirinya Nabi akhir zaman, lahir begini, begini, sifatnya semuanya komplit. Ini diumpetkan sama ayahnya. Karena ayahnya dengar ada Nabi yang muncul, tapi bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, dari Arab. Mereka tahu kebenaran Nabi, ciri-cirinya ada, tapi karena memang mereka nggak mengimani, bahkan tertutup, dihijab sama Allah, sehingga ciri-ciri yang jelas saja diumpeti. Akhirnya dibuka itu sifat-sifat Nabi. Kata pemuda tadi, Yahudi tadi, saya baca sifat A, saya lihat ada pada Nabi Muhammad. Sifat B ada, hampir semua sifat yang saya baca ada pada Nabi Muhammad SAW. Tinggal satu sifat, saya lihat sendiri itu semuanya. Saya nggak mau beriman kecuali saya lihat ada betul, bukan katanya. Saya mau melihat sendiri. Karena saya meyakini kebenaran Taurat. Kalau memang itu Nabi yang harus kami imani, kami siap beriman. Setelah terakhir satu sifat yang belum lihat sendiri, sifatnya apa? Sifat Nabi itu diantaranya adalah tidak mudah kepancing emosi, orangnya halim. Apa? Halim, nggak marahan, orang ngamukan, ngekang emosi dan memberikan maaf serta membalas kebaikan. Nah ini sifat ini saya akan buktikan. Sengaja saya datang, belum saatnya Nabi memberikan sauran utang, masih lama, tapi saya sengaja mumpung punya utang, kapan lagi saya ketemu mau mancing emosi Nabi gitu ya. Ditarik, dicaci maki, tapi Umar ketahuilah, kamu marah Rasulullah senyum katanya. Muhammad cuma senyum, saya tarik, saya tunjuk-tunjuk, tidak ada wajah marah, malah senyum, mempersilahkan saya duduk, dan kamu yang marah ditahan emosinya oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sengaja pulang karena dalam Taurat itu kalau sudah dilakukan buruk, yang ada balasannya baik. Saya nunggu balasan baik datang enggak? Ternyata datang. Kamu diutus, kamu minta maaf, utang saya dibayar, saya ditambahi. Maka betul-betul sempurna semua sifat yang ada dalam Taurat yang saya lihat sekarang. Yakin teman kamu Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Bahwa saya menghadap Rasulullah SAW. Saya akan memeluk agama Islam, akan membaiat masuk Islam dengan syahadat di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Pelaku kali Sayyidina Umar ngadep Kanjeng Nabi, ketemu Rasulullah, kakinya gemeteran, sudah beriman, sudah yakin itu Rasulullah. Mendekat, merangkak, mengulurkan tangan di hadapan Rasulullah sambil mengatakan, mudyadak ya Rasulullah, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ulurkan tanganmu wahai Muhammad Rasulullah, sesungguhnya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau betul-betul Rasul utusan Allah. Masuk Islam dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi kalau pas Sayyidina Umar ngadeg,
izin, ya Rasulullah izinkan tak penggal, habis nggak jadi masuk Islam, nggak cinta, nggak simpati, nggak iman, nggak syahadat, nggak masuk Islam, nggak selamat itu Yahudi. Tapi dengan akhlak Nabi Muhammad, maka Yahudi itu masuk Islam, menjadi selamat. Mudah-mudahan sifat tadi tidak mudah emosi, membalas keburukan dengan kebaikan, kita bawa pulang dari acara malam hari ini insyaallah. Siap ya. Ada orang kurang ajar, biarin aja, anggap nggak ada orangnya gitu. Jangan balas keburukan dengan keburukan, kalau bisa balas kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf dan mohon doa. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.